Saya melihat ada bahan tentang tata kelola pengusahaan sumur masyarakat. Nah, ini juga mungkin ini domainnya SKK ya Pak ya, atau Dirjen Migas. Ini banyak sekali sumur-sumur yang tidak resmi ini atau tidak formal atau bisa saja ilegal ya. Itu banyak dijual ke pabrik-pabrik Pak. Jadi selisihnya cukup besar katanya saya dengar. Bahkan dari Sumbar itu saya dapat informasi katanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu dia belinya dari yang beginian Pak. Dari dibandingkan beli resmi dari Pertamina itu selisihnya Maksudnya hasilnya ya? Hasilnya. Hasilnya setelah di refinery oleh mereka. Ya betul. Ya. Dia beli murah bisa selisihnya sampai 8.000. Nah, pertama itu tentu tidak membeli resmi dari pemerintah, pendapatan provinsi juga jadi hilang, Pak. Karena dia nggak tercatat. Kan ada pajak PPKB ya. PPKB itu. Jadi dia nggak tercatat. Padahal pajak PPKB itu adalah 90% dari kayak Sumbar misalnya 10%, 90% dari 10% atau 90% dari 7,5% misalnya. Seberapa banyak? Karena nggak masuk akal Pak. Dengan kapasitas misalnya pabrik CPO-nya sekian. Dia membeli dari Pertamina hanya sekian. Sisanya di mana? Nah, setelah saya coba dapat informasi mereka membeli dari yang dari Jambi, ada yang dari Sumsel atau dari mana ya. Nah, ini bagaimana caranya Pak? Ini dampaknya bukan hanya sekedar ilegal aja, tapi pendapatan pemerintah daerah juga hilang dari sisi pajak gitu, karena dia membelinya nggak resmi atau tidak tercatat gitu. Maka dari ini perlu menjadi bagian yang perlu kita dalami bersama. Atau pemerintah bagaimana dengan polisi pemerintah terhadap tata kelola pengusahaan sumur masyarakat, atau memang mau dilegalkan tapi diawasi dijual ke siapa gitu. Jadi resmi, semua orang yang membeli juga jadi resmi gitu. Nah, ini bagian dari pendapatan masyarakat misalnya. Tapi jangan merugikan terlalu banyak pihak-pihak yang berkepentingan menjadi ikut rugi dari persoalan ini. Karena selisihnya cukup jauh katanya Pak Dirjen Migas, Pak SKK Migas. Cukup jauh. Terus itu, yang kedua masalah pengadaan, pelelangan di internal Pertamina dan juga di Jargas, di PGN. Kebetulan ada Pak Arief ya Pak ya, saya pernah menyampaikan beberapa hal. Tidak ada standar yang jelas. Ini menjadi domain siapa pengawasan ini? Seperti pengadaan apa kemarin Ciasem berapa? Ciasem ya Pak Arif ya, yang pipa yang saya pernah ceritakan, yang baru-baru ini terjadi itu apa Pak? Pipa Ciasem ya Pak, yang dari Jargas itu yang Pak Kemalnya ada nggak di sini? Nggak ada ya? Cisem 2 kayaknya Pak. Cisem 2 apa ya? Nah ini kan lucu, orang sengaja digugurkan teknis pada punya pengalaman yang, karena dia konsorsium dengan perusahaan yang memang dia punya pengalaman sangat bagus, tapi yang satu finansial, tapi karena takut dia menang, secara teknis sudah digugurkan di awal. Jadi standar pelelang ini harus diperjelas Pak. Jangan akhirnya nanti pelelangan ini diatur-atur seenaknya, terus orang yang berpotensi memang nanti harus digugurkan di awal, padahal dia punya pengalaman yang sangat strategis. Saya lewat Pak Arief ya, karena Jargas itu di Pak Arief itu saya sampaikan juga ke Pertamina Pak Edo waktu itu. Jadi tolong Pak, ini kewenangan Dirjen Migas atau siapa Pak? Fungsi pengawasan terhadap pengadaan-pengadaan yang aneh gitu. Padahal pengadaan dari internalnya Pertamina itu jelas kalau konsorsium itu saling melengkapi. Satu berpengalaman secara teknis, satu berpengalaman mungkin punya finansial, mereka bergabung. Tapi mereka sengaja terminate atau digagalkan di teknis agar nanti fase berikutnya kalau takut dia menawar rendah atau menang, tapi dia udah dicegah dari awal. Ini kan cara-cara pelelangan, mohon maaf Kak, kayak Orde Baru dulu Pak. Saya ini mantan kontraktor dulu Pak. Sudah diatur ya, nanti kalau ini sini bisa menang, kita guguran dulu dia di teknis, supaya dia nggak lanjut ke pembukaan biaya. Ini kan pola-pola seperti ini kan pola dulu. Saya minta ini, saya nggak tahu ini kewenangan Dirjen Migas, SKK Migas, ini tolong dipelajari yang Jasem 2 itu,
tolong diteliti, tolong ditindaklanjuti. Kalau memang itu tidak sesuai aturan, tolong diambil tindakan. Jika perlu dibawa ke aparat hukum. Kalau ada yang bermain-bermain begini. Jadi saya minta yang punya kewenangan di sini agar menindaklanjuti hal tersebut. Saya sudah sampaikan ke Pak Arief. Pak Arief juga sudah ngomong ke Pak Gamal waktu itu, kalau nggak salah. Ada laporan-laporan pihak-pihak tertentu yang mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Tahu-tahu mereka sangat berpengalaman, bahkan di Rokan itu mereka yang ngerjain semua pipa Rokan. Tahu-tahu mereka dianggap tidak lulus karena konsorsiumnya yang punya finansial tidak berpengalaman seperti dia. Kan lucu, padahal mereka saling melengkapi konsorsium. Jadi ini karena tadi ada tentang pengadaan ya, saya lihat judulnya tentang pengadaan pelelangan, agar ini merupakan bagian yang saya minta dijawab. Kalau nggak bisa di sini, dijawab secara tertulis ya. Karena ini pengaduan resmi waktu itu disampaikan oleh pihak tertentu kepada kami, dan saya sudah konfirmasi ke Pak Arief, juga ke Pertamina, ke Pak Gamal juga waktu itu, saya nggak ada jargasnya, agar betul-betul apa yang dilakukan itu ada standar, Pak. Jangan segala sesuatu itu diatur sesuai dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan kepentingan tertentu gitu. Jadi pelelangan itu harus ada standarnya, Pak. Kalau enggak ada kepastian, Pak. Jadi itu Ketua ada dua hal itu. Terima kasih. Tekan. Terima kasih Pak Mul. Intinya adalah segala